Karena apa? Karena pada dasarnya karena pada dasarnya orang yang melakukan niat orang untuk melakukan suatu menjalin hubungan relasi itu untuk mengembangkan diri dan juga untuk membangun relasi yang baik. Akan tetapi hal itu tidak didapatkan. Nah, pada kajian kita kali ini kita akan membahas tuntas terkait apa itu toxic relationship, mengapa kok ada orang yang toksik dalam suatu hubungan, dan bagaimana sih ciri-ciri orang yang masuk dalam toxic relationship, ataupun cara kita keluar dalam suatu hubungan yang toxic relationship. Nah, itu semua akan kita bahas tuntas pada kali ini ya teman-teman, yang akan dibawakan oleh pemateri kita yang sangat hebat, yaitu Mbak Anissa Fitri, selaku Koordinator Divisi PIK tahun 2021. Untuk Mbak Anissa Fitri, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Vicky. Sebelumnya, teman-teman, apa suara aku bisa didengar ya? Bisa, Mbak. Bisa, Kak. Ya. Ini udah bisa, banyak Mbak. Aku ucapin terima kasih sebesar-besarnya dulu. Di sini ada wajah-wajah baru yang pertama kali ikut di sini LSO ya, karena sebelumnya kita itu angkatan 2019-2020. Nah, ini wajah-wajah baru banyak dari angkatan 2021 gitu ya. Oke, selamat datang dan terima kasih banyak teman-teman. Izin memperkenalkan diri kembali. Kenalin, nama aku Anissa Fitri, biasa dipanggil Anis. Aku mahasiswa dari jurusan BPI. Ada yang BPI? Adalah ya pasti. Oke, ada. Izin share screen ya. Kali ini kita akan membahas topik ibaratnya bisa dibilang topik seluruh umat, terutama ciwi-ciwi ya. Biasanya yang lebih peka untuk bilang kayak ngasih statement, ini hubungan aku toxic nih gitu. Nah, itu biasanya para ciwi-ciwi. Tapi tenang aja, sebenarnya pembahasan ini itu nggak dialami oleh satu dua orang aja, tapi banyak dialami oleh banyak remaja di Indonesia gitu. Nggak di Indonesia aja sebenarnya, kayak di seluruh dunia. Karena kenapa ada permasalahan ini? Karena seperti yang kita tahu ya, kita kan sebagai manusia pasti butuh yang namanya pasangan, entah itu pasangan relasi dengan keluarga, entah itu kita pasangan itu kan banyak ya, teman juga kita ketika berteman itu juga kita ada relasi di situ gitu. Ada juga kita butuh pasangan yang lawan jenis gitu, makanya permasalahan ini sering juga terjadi gitu. Ketika teman-teman dengar yang pertama ya mengenai lagu Demasif, Cinta Itu Membunuhmu gitu, awalnya kayak mikir apa sih cinta itu membunuhmu, tapi ternyata ternyata bener loh. Dalam penelitian WHO itu ya, 40 detik 1 menit atau 40 detik itu ada menimbulkan beberapa kematian yang disebabkan oleh pacaran kayak gitu, karena cinta gitu. Jadi lagu Demasif benar cinta itu membunuhmu kayak gitu. Buat kita semua, nah aku izin share screen ya. Ini ada sedikit materi, bukan materi sih, karena kalau kita bicara mengenai sebentar, sepertinya apa share screenku terlihat nggak ya teman-teman? Belum, Kak. Belum ya, sebentar ya, sebentar. Enggak. Agak-agak sekarang kelihatan? Kelihatan, Kak. Udah, Mbak. Ya, oke. Tema kali ini mengenai toxic relationship, fake it or leave it kayak gitu. Tapi sebelumnya teman-teman boleh ini ya, tulis di kolom chat juga. Aku akan memberi pertanyaan. Silakan tulis di kolom chat atau tulis atau mau speak up secara langsung atau buka mikrofon gitu ya. Nah,
Yang pertama nih, ada pertanyaan. Oke. Kira-kira kalau kalian merasa hubungannya toksik, apa yang akan kalian lakukan? Pertahankan atau lepaskan? Apa nih? Pertahankan atau lepaskan? Mempertahankan jika masih bisa diselamatkan. Oke, mempertahankan jika bisa diselamatkan. Yang lain ada lagi? Banyak nih ya sepertinya di kolom chat, tapi aku nggak begitu bisa melihat secara langsung. Oke, lepaskan, lepaskan. Beneran nih, lepaskan, lepaskan ya. Biasanya kalau kita udah cinta banget gitu kan, ngosek lah, ngosek nanti dulu gitu. Lepaskan, Mbak. Oke, terima kasih jawabannya. Tapi kita kenal dulu nih, apa sih toxic itu gitu. Ya, jadi kalau kita bilang namanya toxic berarti itu kan racun gitu ya. Berarti kita dapat artikan juga sesuatu yang emang itu jika dalam sebuah relationship itu merupakan hubungan yang tidak saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi salah satu pihaknya itu biasanya memiliki kontrol yang besar sehingga terjadilah yang namanya toxic relationship gitu. Sewajarnya ketika kita memiliki hubungan itu kan harusnya sama-sama ya, harus seimbang gitu antara laki-laki dan perempuan. Apa keinginan kita harus sama, tujuan kita harus sama kayak gitu. Tapi kalau yang disebut toksik ini tuh ada salah satu pihak yang emang dia memiliki kontrol lebih besar dan apa ya, kayak memberikan dampak kepada salah satu pihak sehingga terjadilah toksik kayak gitu. Atau juga dapat kita artikan sebagai hubungan yang tidak sehat yang memberikan dampak buruk dalam beberapa aspek nih. Misal kayak kesehatan, kesehatan fisik, mental, kayak gitu juga bisa gitu. Nah, nih ada juga pertanyaan juga nih. Bagaimana hubungan itu dikatakan toksik gitu? Kenapa kok kita bisa nih memberikan statement hubunganku toksik sama si A tuh nggak baik loh, hubunganku sama si B nggak baik, toksik gitu. Nah, kira-kira kenapa? Karena hubungan bisa dikatakan toksik itu jika negatifnya lebih banyak daripada positifnya kayak gitu. Yang tahu siapa? Yang tahu ya teman-teman sendiri karena yang menjalani hubungan adalah teman-teman kayak gitu. Nah, sebelum kita lebih jauh ya aku luruskan dulu. Sebenarnya mengenai toksik ini nggak hanya cuma dengan pasangan aja, bisa dengan orang tua, bisa dengan teman, bisa dengan rekan kerja seperti itu. Tapi kali ini yang akan kita lebih bahas adalah mengenai toxic relationship dengan pasangan. Kenapa demikian gitu? Mungkin teman-teman udah tahu juga ya informasi mengenai layanan konseling yang dari LSOP. Nah, di situ kita ada beberapa klien nih. Dan ternyata permasalahannya itu menjurus ke percintaan gitu, lebih banyak ke percintaan. Salah satunya mengenai toxic relationship dengan pasangan gitu. Nah, ini nih yang pertama, apa sih yang dapat kita ketahui atau apa yang dapat kita jadikan patokan atau misal ciri-ciri sehingga hubungan kita itu dikatakan toksik kayak gitu, atau kita ciri-ciri yang bisa kita tahu atau yang bisa kita jadikan tolak ukur sehingga sometimes kita berpikir, oh hubunganku sama si A toksik nih, udah nggak bisa lanjut nih, nggak bisa kayak gitu. Yang pertama yaitu selalu dikontrol oleh pasangan. Nah, ini rasa-rasanya ya pas di awal-awal kita kan merasa nih kalau selalu dikontrol oleh pasangan kayak gitu, kadang mikirnya pasangan kita tuh bilangnya, iya aku tuh kontrol kamu, aku pengen tahu kamu itu di mana, aku pengen tahu kamu itu kayak gini karena aku sayang kamu gitu, aku cinta kamu, aku nggak mau kamu kenapa-napa gitu. Wajar gak sih kayak gitu? Kadang kita mikir itu wajar, boleh-boleh aja gitu. Kadang ada juga nih ya seorang statement yang kadang kayak gini, yang sering aku dengar. Aku pengen memiliki hubungan dengan si A karena cuma si A yang dapat ibaratnya mengontrol aku gitu.
dia yang dapat tahu batasan aku itu harus kayak gini, aku itu harus kayak gitu, aku itu harus kayak ini. Cuma si A doang nih yang bisa mengontrol aku untuk sedemikian rupa. Ibaratnya statement yang sering kita dengar adalah aku memiliki hubungan dengan orang lain itu karena si orang ini nih yang bisa merubah aku ke arah yang lebih baik dengan berbagai kontrol yang telah dia berikan kayak gitu. Terus selanjutnya itu sulit untuk menjadi diri sendiri. Nah, sulit untuk menjadi diri sendiri. Kenapa? Ketika kita nih udah menjalin hubungan, kadang ini nih yang salah ya, sulit menjadi diri sendiri. Kadang kita kayak ketika udah di hubungan ini nih, hubungan toksik, kita itu selalu membenarkan apa yang salah. Saking lamanya toksik nih, saking lamanya saking lamanya kita memiliki hubungan dengan si A. Udah nih setahun 2 tahun, si A tuh udah biasa kayak gini nih gitu. Si A tuh udah sering banget ngasih tahu aku kayak gini, kita tuh harus kayak gini gitu. Dan jika kita nggak menjadi seperti apa yang diinginkan oleh si A, otomatis kita itu dia bisa pertama ilfeel atau misal dia meninggalkan kita gitu. Makanya nih ciwi-ciwi kadang kita sering diatur oleh cowok atau orang yang kita sukai. Kamu tuh harus kayak gini loh, kamu tuh harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gitu. Masa jadi pasangan aku kamu itu nggak kayak gini sih gitu tuh kan nggak apa ya, nanti kalau aku dilihat orang masa ditanya punya pacarnya kayak gini gitu. Salah satunya nih kayak penampilan, sering penampilan ini menjadi permasalahan banyak, terutama kita perempuan ya. Kadang seringkali kita itu berpenampilan itu tanpa sadar untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pasangan kita gitu. Misal ada nih cowok yang misalnya katakanlah dia seringnya pakai rok atau misal seringnya pakai baju yang emang sebenarnya itu membuat dia nyaman, tapi ada nih laki-laki yang bilang kamu tuh nggak cocok loh pakai pakaian kayak gitu. Aku malu kalau jalan sama kamu pakaiannya kayak gitu. Nah, tuh lama-lama kita akan sulit menjadi diri sendiri gitu. Sebenarnya nggak hanya masalah pakaian saja, masalah kebiasaan kita. Misal kebiasaan kita, kita itu lebih nyaman, katakanlah bila melakukan aktivitas A gitu. Aktivitas A itu misalnya kayak kita itu yang sering nyamannya misal nih masih main sama temennya kayak gitu, atau misal kayak perilaku makan tuh kan juga bisa tuh kadang. Nah ini makan juga nih yang perlu kita highlight sama-sama. Misal kita makan ya, makan sama cowok, seolah-olah kita tidak menjadi diri kita sendiri di situ gitu kan. Yang makannya jadi tiba-tiba sedikit-sedikit gitu, itu kan bukan kita, terus mengikuti pola makan pasangan gitu. Masa kamu makannya kayak gitu sih gitu. Biasanya kalau hal-hal sensitif seperti makan itu bisa tuh yang lama-lama membuat kita nggak jadi diri kita sendiri gitu. Lama-lama juga kita akan membohongi, ibaratnya apa ya, kayak perasaan kita itu sebenarnya nyamannya untuk melakukan ini loh gitu. Tapi pasanganku nggak suka, nanti aku takut diputusin gitu. Itu juga ada banyak sekali. Terus selain itu tidak pernah merasa cukup. Nah, tidak pernah merasa cukup ini dalam artian kayak gini. Seringkali kita ya perempuan bilang nih kalau kita sayang sama orang gitu. Sehingga pasangan kita itu memanfaatkan rasa sayang itu. Nah, ini nih bisa juga toxic love ya. Toxic love. Sebenarnya hubungan yang emang nggak sehat di situ gitu. Perasaan cinta kita, sayang kita itu dimanfaatkan oleh pasangan. Sehingga pasangan kita merasa tidak pernah cukup. Misal, aku punya pasangan si A kayak gitu. Aku sering banget nih chat dia. Padahal sering chat dia balasnya juga udah cepat kayak gitu. Tapi menurut aku itu masih lama gitu. Sehingga aku berusaha untuk mengintimidasi atau aku berusaha untuk nih meminta waktu kamu itu cuma harusnya sama aku gitu. Di mana sih waktu kamu kayak gitu. Nah, itu salah satu yang merasa kurang cukup dalam komunikasi. Bisa tuh sampai seharian tuh chatan atau seharian
VC-an atau seharian teleponan itu kan lama-lama akan mengganggu hubungan kita juga menjadi sosial, hubungan dengan teman kita, hubungan dengan orang tua kita kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada selalu dicurigai dan dikekang. Tapi anehnya buat para perempuan nih, perempuan lagi ya, karena mengenai toxic ini nggak jauh-jauh dari perempuan. Kadang tuh kita menginginkan yang kamu kok nggak perhatian sih gitu, kamu kok nggak curiga, kamu kok nggak jealous, aku tuh pengen dicemburuin gitu. Katanya kalau cemburu itu tanda sayang, tapi ketika itu sudah berlebihan otomatis itu kan sudah nggak sehat kayak gitu. Misal ya, aku punya pasangan nih si A. Si A itu dia lagi mainlah sama temennya, main sama temen cowok. Aku kan nggak percaya tuh. Nah, biasanya orang yang selalu mencurigai orang ini adalah dia yang memiliki permasalahan mengenai trust issue gitu. Dia nggak memiliki kepercayaan dengan pasangan. Padahal ketika kita memiliki hubungan dengan pasangan, otomatis yang perlu kita pegang salah satunya adalah mengenai kepercayaan dan komitmen kayak itu. Dan jika kita nggak percaya itu, kita memiliki trust issue, kita akan selalu meminta kabar dengan pasangan kita. Tadi yang pasangan kita main, kita minta kamu mainnya sama siapa, sama orang siapa, fotoin dong gitu, di foto semua. Pertama-tama orang yang pacaran lagi pertama nih, fase pertama dia akan merasa nyaman-nyaman aja karena merasa hal ini adalah hal yang wajar dan hal yang bentuk perhatian. Dia tuh kayak gini karena dia sayang sama aku, perhatian sama aku, nggak mau aku selingkuh atau nggak mau aku main sama yang lain. Nah, tapi lama-lama ini tuh bisa menjadi toksik kayak gitu. Kalau sering kita akan merasa nggak nyaman dan kita nggak punya privasi. Padahal pasangan kita sebelum menikah itu kan kita paling nggak diri kita harus memiliki setting boundaries kayak gitu. Kita harus memiliki setting boundaries dalam diri kita. Kita nggak harus mengiyakan pasangan kita mau kamu mainnya sama siapa, apa dulu, siapa aja nih yang ikut. Nah, kita nggak punya privasi. Ada lagi nih, yang sekarang aplikasi, apa ya, ibaratnya yang dia itu mau tahu di mana letak pasangannya. Kayak map, kayak gitu, apa sih ya? Aku lupa namanya. Jadi, di masing-masing HP, itu antara cowok dengan cewek itu ada. Jadi, misal pasanganku ke mana, tuh aku tahu. Karena aku pantau melalui ponselku. Ada juga yang seperti itu kan lama-lama kita nggak punya privasi kayak gitu. Nah, mohon maaf share screen-nya aku matiin karena ketika aku share screen aku nggak dapat melihat layar dan seolah-olah aku bicara sendiri nggak tahu reaksi teman-teman semua gitu ya, mohon maaf. Nah, kayak gitu. Jadi di yang permasalahan ini yang selalu mencurigai ini lama-lama akan membuat kita nggak tenang. Ketika kita memiliki permasalahan tersebut, atau misal kita memiliki sifat tersebut, otomatis kita akan merasa kita nggak memiliki trust issue kayak gitu. Jadi kita akan merasa curiga, khawatir, pasanganku mainnya sama siapa ya, pasanganku lagi ngapain ya, pasanganku sedang ngapain ya gitu. Itu kan menjadi pikiran dan menguras tenaga kita gitu. Ada yang seperti itu yang sering tanya nih, Mas kamu di mana nih gitu, aku pengen tahu, ayo sama siapa, nggak jujur ya, bla bla bla. Dan itu akan menimbulkan permasalahan gitu. Jika pasangan kita masih mau memberikan kita katakanlah foto atau misal masih mau memberitahu kalau pakai kayak ibaratnya yang lokasi di HP ditaruh di masing-masing pasangan. Nah, ketika itu udah nggak terjadi lagi, otomatis gimana perasaan kita kayak gitu kan? Karena aspeknya itu bukan hanya secara sederhana yang kita alami, secara psikis kita loh gitu. Kita benar-benar bermasalah dengan trust issue kita akan memiliki masalah-masalah lain ketika hal sederhana yang dalam hubungan itu seharusnya nggak jadi permasalahan, itu malah sering kita permasalahin gitu. Misal orang yang kamu nggak pap sih, kamu nggak ini sih, kamu nggak ini sih kayak gitu. Nah, itu kan sederhana, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus otomatis itu bakal ibaratnya jadi nggak sehat kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah ya tidak mendapat dukungan.
tidak mendapat dukungan di sini, kayak apa ya, kan kita kalau punya pasangan ya harapannya kayak ketika kita di masa down kayak gitu, atau ketika kita sedang melaksanakan sesuatu, melakukan kegiatan sesuatu, kita ada kayak pengennya ada kayak support system gitu, semangat ya, atau dia yang kita harapkan adalah yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kita. Jadi kayak emang benar-benar support kayak gitu. Tapi di hubungan toksik itu enggak, teman-teman. Jadi di hubungan toksik itu salah satu pihak akan merasa nggak ada dukungan dari si A ini gitu. Jadi pasangan kita. Jadi seolah-olah kita punya pasangan nih cuma tentang dia gitu. Jadi kita selalu berpikir apa yang harus aku laksanain, apa yang harus aku lakuin untuk membuat bahagia si dia, untuk ibaratnya kayak kekeh biar dia perhatian aku, biar dia tetap sayang sama aku. Tapi padahal pasangan kita tuh nggak melakukan sebaliknya. Nah itu kan lebih banyak negatifnya ya. Jadi kayak emang aku tuh berusaha nih keras-kerasan, berusaha mati-matian untuk melakukan berbagai upaya agar kamu tuh masih tetap stay di aku gitu. Aku akan support kamu, dukung kamu. Tapi ternyata upaya yang kita lakukan itu nol, nggak ada imbal baliknya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya pasangan kita tuh nggak melakukan hal serupa. Jadi kita mau ngapain aja, kita mau dalam posisi down, dalam posisi apa ya pasangan kita nggak mau tahu gitu. Itu hubungan toksik. Jadi misal ya, ini itu cuma ibaratnya hubungan yang kayak gini. Kalau menurut aku yang bisa kayak punya pasangan ya, kamu udah makan belum nih? Lagi ngapain? Lagi ini, udah kayak gitu. Ngasih kabar, udah. Siang, kamu udah makan belum? Kayak gitu, udah. Terus tanya lagi malam, udah makan belum? Kayak gitu. Yang ditanya cuma seputar itu dan tidak pernah menanyakan. Sometimes kalau aku berpikir pengen punya pasangan itu yang kayak gini. Misal ada cerita apa hari ini, nah di situ akan terjalin sebuah komunikasi yang nantinya akan berujung pada saling support lah di situ. Punya masalah apa gitu. Tapi di sini nggak cuma tentang aku tuh bahagianya kalau kamu tuh kayak gini loh gitu. Tapi pasangan kita nggak kayak gitu. Jadi emang nggak ada saling support sama sekali gitu. Terus selanjutnya ini tidak ingin pasangannya lebih hebat darinya. Nah, ini juga toksik teman-teman. Jadi salah satu pihak, baik laki-laki atau perempuan, mereka itu menjalani hubungan untuk saling berkompetisi. Misal, si A jadi memiliki posisi sebagai ketua di lembaga X gitu. Ini perempuannya, laki-lakinya nggak terima dong, karena dia nggak jadi ketua gitu. Dia berada di bawahnya. Nah, di sini terjadi saling kompetisi. Tapi laki-lakinya juga pengen jadi ketua. Tapi ketika laki-lakinya nggak mencapai jadi ketua, dia akan ibaratnya melampiaskan amarahnya kepada perempuannya gitu. Akan banyak dicari kesalahan-kesalahan dari perempuannya, sehingga membuat mental perempuannya itu down dan akhirnya bisa jadi dia berpikir pengen berhenti dari jabatannya gitu. Ini sering banget. Terkadang kita itu rela keluar dari sebuah organisasi yang emang menurut kita nyaman, bisa melatih skill kita, yang emang memberikan banyak benefit buat kita, tapi cowok kita nggak dukung. Akhirnya karena kita cinta banget kayak gitu, akhirnya yaudah keluar dari organisasi itu. Tapi kita malah nggak disupport sama pasangan kita gitu. Karena apa? Karena yang laki-laki itu merasa kalah dengan yang perempuan. Beda kayak gini, ada juga yang perempuan udah nih jadi ketua, laki-lakinya enggak. Tapi ketika dia mampu mendukung perempuan dengan baik, di situ nggak terjadi pertengkaran dan lain-lain, itu oke-oke aja. Tapi kalau udah menjadi karena posisi ketua ini akhirnya jadi sering berantem, akhirnya jadi sering salah menyalahkan, nah itu yang bahaya tuh kayak gitu. Jadi kan kayak di situ nggak ada yang saling dukung gitu, juga merasa ada kompetisi. Padahal kita pasangan kan harusnya kita saling support dan paling support, even apa ya, even bidang kita beda. Kamu nih di organisasi ini kamu jadi staff, aku di sini jadi ketua, ya nggak masalah. Tapi kita harus saling dukung, bukan saling kompetisi.
ketika perempuannya jadi ketua, laki-laki jadi staff, dia nggak bisa jadi ketua nih, dan dia merasa tersaingi, akhirnya meluapkan banyak amarahnya kepada si perempuan ini gitu. Biasanya kayak ada permasalahan, kamu itu sering sibuk gara-gara kayak gini, jadi gak ada waktu buat aku, bla 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 bla. Ya perempuannya tertekan dengan permasalahan masalah waktu bisa jadi. Terus selain masalah waktu nanti masuk lagi nih di masalah komunikasi gitu, bisa jadi dari sini nih perempuan akan menyalahkan, yaudah udahan aja gitu kata si laki-lakinya gitu, tapi si perempuannya kan belum ini masih cinta, aku nggak mau masa gara-gara masalah seperti kayak gini kita harus udahan gitu, padahal kan nggak kayak gitu. Yaudah kalau kamu mau kamu keluar aja dari itu gitu, akhirnya perempuannya keluar. Nah, itu toksik sih kalau menurut aku. Selanjutnya sering dibohongi. Nah, ini juga toksik, kebalikan dari yang tadi, yang ada nih orang yang minta salary pub di mana untuk mengetahui kamu benar-benar di sini enggak gitu. Tapi ada juga di sini yang sering dibohongi. Bohong itu kan banyak ya. Kalau cewek-cewek mungkin banyak banget yang udah merasakan kebohongan para laki, begitupun sebaliknya, laki merasakan kebohongan perempuan gitu, bilangnya kayak gini tapi nggak kayak gini gitu. Misal bilangnya dia mau pergi ke sini nih, tapi ternyata dia nggak ke sini, malah sama yang lain kayak gitu. Dan berujung pula hubungan toksik yang paling tinggi levelnya itu adalah di kekerasan fisik atau abusive. Nah, di kekerasan fisik ini kayak biasanya orang itu menerima kekerasan. Misal si cowoknya nggak terima perempuannya kayak gini, dia otomatis akan kadang kayak akan menggambarnya atau akan kekerasan fisik lainnya. Begitupun perempuan, mungkin dia yang akan melempar apa yang ada di sananya kepada laki-lakinya karena permasalahan yang emang dirasa berat gitu. Terus timbul pertanyaan nih, itu kan biasa Kak, karena dari kita kan ada konflik, ya konfliknya biasa, tapi upaya penyelesaiannya kalau udah dengan fisik udah nggak bisa lagi nih kayak gitu. Kayak kita ngerasa itu kan fisik ya, jadi sebenarnya kalau udah benar-benar menyangkut tentang fisik itu udah susah gitu. Di situ adalah poin tertingginya gitu. Masa iya kita rela disakiti oleh orang yang hanya mengenal kita itu ibaratnya baru setahun, 2 tahun, 3 tahun katakanlah. Padahal ada nih orang tua kita yang benar merawat kita, melahirkan kita, dia tuh nggak pernah nih mukul fisik, dia sayang sama kita. Tapi kenapa kamu yang baru kenal aku sekarang dengan statement aku tuh cinta banget sama kamu, jadi dia berhak melakukan apapun kepada kita, salah satunya ke fisik gitu. Terus apa nih upaya yang dapat kita lakuin ketika kita memiliki hubungan yang katakanlah memiliki hubungan yang toksik kayak gitu. Salah satunya langkah preventif yang bisa kita lakuin itu seperti kayak langkah preventif yang bisa kita lakuin itu seperti upaya pencegahan. Biasanya kalau kita menjalani hubungan dengan laki-laki, at least kita akan tahu kan, aku deket sama pasangan ini, dia itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, sifat buruknya apa, dia itu kepribadiannya yang bagaimana gitu. Di situ ketika kita sudah tahu, kita itu penentunya di sini gitu. Kita penentu, kita mau lanjut hubungan dengan laki-laki ini atau mau udah gitu. Kita yang tahu, kita yang bisa menentukan. Dan di sini pertanyaannya, kadang sifat laki-laki yang jelek atau sifat perempuan yang jelek itu selalu kita maklumi dengan statement dia nanti suatu saat akan berubah. Padahal kalau udah sifat yang emang itu udah kebiasaan, udah kepribadiannya kayak gitu, itu adalah susah diubah. Jadi pilihan kita ada dua sebenarnya. Pilihan kita tetap bertahan, tapi kalau kita bertahan itu otomatis kita sudah harus mempertimbangkan, oh sifat dia jeleknya tuh kayak gini, katakanlah posesif. Ya udah, aku mau nggak mau ketika aku bilang bertahan, ya udah aku mau menerima dia itu posesif kayak apa ke aku kayak gitu. Nah itu kan sebuah pilihan yang memilih kita, atau mau melepaskan dengan berbagai resiko yang
nanti gagal move on lah, yang jadinya nangis terus, nggak semangat dan lain-lain. Tapi yang jelas di langkah preventif ini penentunya adalah teman-teman mau move on atau mau lanjut. Kalau udah lanjut ya siap dengan konsekuensinya. Jangan di tengah jalan minta kamu tuh sifatnya kayak gini, nggak berubah-berubah. Kan yang tahu kita, yang tahu mau melanjutkan atau enggak. Kalau kita udah bilang mau lanjutin, ya udah kita lanjutin kayak gitu. Nggak ada protes di tengah, nggak ada protes di tengah jalan dengan alasan sifat kamu nih jelek gitu, aku mau udahan. Padahal terus kita pusing tuh mikirin gimana caranya dia berubah, kita melakukan berbagai cara biar dia berubah, kita nurutin keinginan dia biar berubah. Padahal kemungkinan untuk berubah tuh sedikit ya. Kalau ibaratnya kalau pasangan kita berubah ya alhamdulillah, kalau enggak ya emang banyaknya enggak kayak gitu. Karena disitulah penentu kita mau lanjut atau kita mau udahan kayak gitu. Terus selanjutnya langkah yang bisa kita lakuin itu mengkomunikasikan dengan pasangan gitu. Nah ini teman-teman, aku pernah dengar ya statement kayak gini. Usia dewasa akhir atau usia di atas 20-an, kalau dia itu putus dengan pasangannya, akan lama lagi mencari pasangan baru. Karena apa? Karena kan biasanya kalau tujuan orang yang memiliki hubungan di dewasa akhir, di usia 20-an, dewasa awal maaf, di usia 20-an itu kan dia memiliki tujuannya untuk sampai menikah gitu. Jadi emang benar-benar memiliki hubungan yang harus dia pertahankan, memiliki hubungan yang emang benar-benar diperjuangkan gitu. Dan jika putus itu maka kayak rasa sakit hatinya itu lebih lama gitu. Jadi kita hati-hati di sini. Sebelum kita memilih pasangan untuk oke nih kita lanjut, kita jalan, kita harus mengkomunikasikan dulu dengan pasangan kita. Kita harus berani ibaratnya speak up, jangan membohongi diri sendiri. Nah ini banyaknya toksik itu adalah dia mengabaikan perasaan sendiri demi pasangannya bahagia. Nah ini susah sih, karena katanya ya kan aku udah sayang, aku nggak mau ditinggalin gitu. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu hidup selamanya dengan orang dengan pasangan kita yang seperti itu gitu. Pilihannya ada di kita, mau udahan atau mau lanjut. Kalau mau lanjut ya berarti saat itu juga kita udah paham konsekuensi ke depannya. Katakanlah misal dia yang posesif, oh berarti kalau aku lanjut sama dia aku harus siap diposesifin sampai nanti gitu. Tapi kalau aku mau udahan ya udah gitu, aku akan mencari yang lebih baik, aku akan mencari orang yang setidaknya posesifnya sewajarnya aja, dan itu kembali lagi ke diri kita gitu. Dan yang terakhir, upaya yang dapat kita lakuin adalah meminta bantuan para ahli. Nah, seringkali terkadang ketika kita memiliki hubungan dengan orang lain, saking cintanya atau saking nggak beraninya kita melepas, kita nggak tahu kita mau apa nih yang mau aku lakuin. Tapi kita udah tahu hubungan kita toksik ya gitu. Tapi kita tetap pertahanin karena kita nggak tahu aku kalau mau udahan ini dari mana harusnya gitu. Tapi kalau nggak udahan ya ya mohon maaf, fisikku mati, ternyata batunya habis gitu. Ini udah terakhir tadi ya yang meminta bantuan ahli. Kenapa kita harus meminta bantuan ahli? Karena terkadang dengan seorang ahli yang kita temui, katakanlah kadang psikolog itu bisa, konselor bisa, kita itu paling nggak tahu nih upaya apa yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Kadang kan kita bingung mau cerita sama temennya, nanti kita dimaluin, katanya kalau cerita ke temen nanti ceritanya takut melebar lebih luas gitu, dan banyak sekali ketakutan-ketakutan lainnya, misal kayak kita malah dihina temen, dia tuh punya hubungan yang toksik tuh ternyata kayak gini gitu. Nah kita bisa minta bantuan ahli untuk tahu nih upaya apa yang bisa kita lakuin gitu. Misal
kalau kita bicara dengan teman kita, salah bicara dengan ahli, itu kan paling nggak kita akan tahu, akan diarahkan permasalahan kita apa, kita bisa mengungkapkan dengan sejujur-jujur bicara mengenai ahli. Di situ ada yang namanya asas kerahasiaan gitu, itu bisa dijamin. Tapi kalau kita bicara dengan teman kita, terkadang kan asas kerahasiaannya nggak ada yang jamin nih gitu. Aku takut nih kalau ceritanya dilebarin dan malah ini tuh jadi konsumsi publik, kan ada yang kayak gitu juga. Nah makanya buat teman-teman semua, di sini LSOP juga membuka layanan peer counselor, di mana teman-teman bisa banget hubungi para konselor-konselor kita untuk bercerita, dan insya Allah emang secara data itu aman, secara permasalahan aman gitu. Nah mungkin cukup dari aku kembalikan ke Mbak Vicky. Oke, makasih banyak Mbak Anis buat penjelasannya terkait toxic relationship. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman ada yang masih belum paham ataupun ingin cerita terkait apa sih toxic relationship itu sendiri. Silakan dibuka sesi tanya jawab ya teman-teman. Boleh lewat ketik ataupun ngomong langsung ya. Wah, udah ada yang tanya nih. Pertanyaan dari Nurlailatul Arifah. Pertanyaannya gini Mbak Anis. Kak, izin bertanya. Ketika menjalin hubungan toksik, setelah lepas dari hubungan toksik, pihak yang toksik tersebut apa ada kemungkinan besar bisa mengulangi toxic relationship ke hubungan yang lebih apa sih? Ke hubungan yang akan dijalani lagi. Mungkin dari Mbak Anis bisa dijawab langsung sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya, itu jawabannya tergantung ya. Apakah ketika kita udah nih sama orang yang toksik, apakah orang yang toksik akan memiliki hubungan yang toksik lagi dengan pasangan lainnya? Itu jawabannya tergantung gitu. Kadang ya ketika kita memiliki hubungan kan ya, aku nih sama si Mas, ya, sama si Mas gitu ya. Aku sama si Mas udah putus karena emang hubungan kita itu toksik kayak gitu. Tapi kita akhirnya kita berdua menyadari kita tuh sama-sama toksik gitu, dan ini nggak sehat, dan memutuskan emang harus udahan kayak gitu. Nah ketika di antara pasangan ini nih berdua, ketika mau menjalani hubungan dengan yang baru, di situ kadang kan bisa berpikir aku sama si ini tuh nggak jadi karena aku punya sifat kayak gini loh gitu. Nah itu paling nggak bisa diminimalisir kayak gitu. Jadi ketika aku memiliki hubungan yang baru, berarti aku harus kayak gini biar hubungannya juga bisa langgeng ibaratnya kayak gitu, atau hubungannya bisa sehat dan tidak toksik lagi kayak gitu. Nah itu jawabannya tergantung. Tapi ada juga yang tadi di poin ciri-ciri toksik itu sering dibohongi. Nah ada juga nih orang yang emang dia punya sifat itu udah melekat, sering membohongi. Dia tuh sering membohongi, katakanlah selingkuh kayak gitu. Nah, bisa jadi itu adalah sifat bawaan yang nanti ketika dia emang udah sering selingkuh kayak gitu, sampai dia memiliki pasangan baru ya dia akan selingkuh juga gitu, karena itu adalah sifat bawaan gitu yang emang nggak bisa dihilangin gitu. Dia yang selingkuh ya bakal selingkuh gitu, mau diminimalisir kayak apapun. Makanya kayak gini, ketika kita punya hubungan dengan orang lain itu jangan langsung I love you tuh kayak gitu. Kita kan udah gede nih, mahasiswa, jadi alangkah baiknya kita observasi dulu pasangan kita. Jadi sebelum kita mau lanjut nih, I love you too kayak gitu, kita udah tahu oh dia tuh kayak gini, aku bakal bisa menerima dia, kekurangan dia kayak gini karena aku adalah kepribadiannya kayak gini. Jadi kita saling melengkapi dan bisa saling support. Beda kalau kita langsung I love you too, mau nggak jadi pacar aku mau, itu secara cepat, nanti kan di situ timbullah
rasa cinta, rasa sayang, dan udah lama banget, katakanlah bertahun-tahun. Nah, baru tahu tuh ternyata emang toksik kayak gitu. Jadi emang di situ nanti bakalan kayak ibaratnya kita mau melepas itu susah, mau nggak dilepas tapi toksik, mau dilepas tapi sayang, kayak gitu. Nah, itu akan menjadi kebingungan kita dan menimbulkan yang namanya luka batin kita, luka di hati kita, karena kita udah sayang tapi harus udahan karena toksik, dan itu akan kayak apa ya, kayak akan memberikan dampak yang lebih apa ya, yang kita butuh effort yang lebih ketika harus udahan, ketika udah punya rasa sayang, rasa cinta yang berlebihan gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang toksik nih agak-agak sedih ya. Barangkali dari kita ada yang pernah mengalami, jadi kan agak apa ya, aku ketika bicara tema ini itu agak-agak melo-melo kayak gitu, karena emang apa ya, kayak ini tuh permasalahan ya emang nggak mudah penyelesaiannya gitu, terutama ketika kita udah sayang tapi kita harus melepaskan orang yang toksik itu gitu, Mbak Vicky. Asik. Nah, itu tadi ya, Mbak Nurlayatul Arifah. Jadi balik lagi ke orangnya. Banyak banget nih Mbak Anis yang bertanya. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Kurnia Safitri. Izin bertanya, Kak. Maaf tadi tidak bergabung dari awal. Mungkin yang saya tanyakan udah jelasin tadi. Kalau untuk toxic relationship, apa bisa di dalam lingkup keluarga ya, Kak? Dan cara penyelesaiannya bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke. Tadi seperti yang di awal ya kita bahas tadi, sebenarnya hubungan toksik itu nggak hanya di pasangan aja, di keluarga juga ada. Beberapa kali nih klien di LSO, klien di ACC, Aniso Counseling Center ini mengenai toxic parent, banyak banget nih permasalahan toxic parent, sampai kadang yang menjadi konselor itu sampai berpikir, oh ternyata ada ya permasalahan kayak gini gitu. Aku kira ini tuh cuma permasalahan FTV kayak gitu loh. Tapi ternyata ini tuh permasalahan yang benar-benar keluarga kayak gitu. Biasanya di toxic parent itu salah satu permasalahan adalah orang tua yang selalu menuntut anaknya untuk menjadi hebat gitu. Tapi orang tua nggak mau tahu kapasitas anaknya gimana gitu. Itu bisa jadi. Terus yang kedua, selalu dibandingkan dengan tetangganya, anak dari teman-teman bapak ibunya dan lain-lain. Yang pada akhirnya itu membuat tekanan kita, yang membuat kita semakin down gitu. Padahal keluarga itu kan lingkup terdekat kita. Harapannya kita itu pengen dapat support dari keluarga. Tapi kalau kayak gitu, kita dituntut untuk jadi selalu nomor satu, kita dituntut untuk selalu hebat, nggak boleh kalah nih sama tetangganya atau sama anak teman-temannya. Nah, disitulah bisa jadi yang namanya toksik gitu. Bahkan nih teman-teman, kasus permasalahan yang diceritakan di ACC itu salah satunya toxic parent adalah orang tua yang selalu menuntut si A ini untuk selalu hebat gitu, sehingga si A ini dia merasa tertekan. Dia kan lagi berusaha, dia emang nggak secepat temennya, nggak sehebat temennya, tapi dia mendapatkan tuntutan yang sangat luar biasa dari orang tuanya, bapak ibu, yang sampai akhirnya dia ini sering sekali pengen bunuh diri, dan dia ini kayak udah nggak memiliki kebermaknaan hidup sama sekali katanya. Waktu itu aku sendiri konselornya, aku bilang sebenarnya langkah pertama yang bisa dilakuin adalah dia berusaha mencintai diri dia sendiri, dan dia bisa merasa berharga, hidup dia berharga loh gitu. Dia itu lahir dengan adanya tujuan gitu, tapi itu semua hilang karena orang tuanya sendiri yang menghilangkannya. Dia sampai nggak punya apa namanya ya, dia nggak bisa self love, dia harga dirinya hilang. Harga diri di sini dimaksud kalau dalam psikologi itu kayak kebermaknaan hidupnya ya. Nah, dia hilang itu semua. Nah, itu karena lingkup terdekatnya gitu. Mungkin beberapa dari kita pernah ngerasain ya, si A dia peringkat 1, kamu kok enggak. Awalnya biasa aja, lagi hari berikutnya dia juara ini, kamu enggak. Lagi dia keterima di univ ini, kamu cuma di ini gitu. Padahal kita mau melakukan sesuatu kan butuh effort juga, tapi effort kita nggak dihargai orang terdekat kita, dan itu rasanya
kita jadi down dan kebermaknaan hidup kita itu jadi apa ya? Ibaratnya kayak hilang juga bisa, berkurang bisa. Gitu Mbak Vicky. Jadi sebenarnya toxic relationship itu nggak cuma terjadi dalam hubungan asmara ya Mbak Aris, bisa dalam lingkup keluarga atau bahkan pertemanan ya Mbak. Iya, betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Indira Aisyah. Kak, izin bertanya, apakah orang yang toksik bisa berubah? Ya, tadi ya. Sebenarnya aku kemarin baru banget dengerin salah satu podcast, aku lupa channel siapa itu, ketika yang lain tuh bahas kayak gini, ibaratnya kalau hubungan toksik itu harus diakhiri gitu. Tapi di situ malahan dibahas bagaimana cara kita memperbaiki hubungan yang toksik itu menjadi hubungan yang lebih sehat gitu. Salah satu cara yang bisa kita lakuin adalah adanya jeda atau ibaratnya kalau kita istilahnya apa ya, break kayak gitu ya, mungkin istilah ininya. Nah, di adanya jeda itu, adanya break itu akan membuat kita sama-sama berpikir sebenarnya salah kita apa, aku terlalu apa, kayak gitu. Sebenarnya orang yang toksik itu juga bisa berubah, nggak menutup kemungkinan orang bisa berubah. Ibaratnya ada istilah kayak gini, orang orang yang nggak baik aja bisa menjadi baik kayak gitu. Orang yang dulunya kriminal aja sekarang bisa menjadi baik kayak gitu. Nah, dalam hubungan toksik ya seperti itu. Orang yang toksik juga seperti itu. Dia bisa berubah, tapi berubahnya itu kita nih nggak bisa berharap lebih, karena kan dia berubah enggaknya kan yang tahu pertama adalah diri dia. Kita untuk tahu dampaknya kembali itu kan juga butuh waktu. Bisa jadi dia bilang udah berubah, tapi lama-lama nanti kayak sifat aslinya atau sifat toksiknya itu keluar lagi nih. Nah, itulah di situ butuhnya saling komunikasi, dan butuhnya emang kita benar-benar memahami kayak gitu. Karena yang bisa ngerasain, bisa jadi nih kita ngira habis break kayak gitu, habis break, habis jeda, oh iya kita sama-sama baik nih. Tapi nanti di suatu saat kemudian ada suatu titik yang emang sifat dia itu yang toksik itu balik lagi kayak gitu. Itu nggak menutup kemungkinan. Tapi ada juga yang emang dulu dari hubungan yang toksik menjadi hubungan yang sehat, itu juga ada kemungkinan gitu. Iya, lucu nih. Biasanya kalau break biasanya lepas beneran. Ya, bener, karena kalau dalam hubungan ibaratnya ya, break itu kayak kadang memberi jeda orang lain untuk masuk. Gitu nggak sih ngerasanya ya? Mungkin beberapa teman-teman ngerasa kayak gitu. Jadi kadang kita niatnya break itu mau saling introspeksi diri, malah breaknya itu ada yang lain, ada yang masuk gitu. Kayak kita jadinya memberi pasangan kita untuk sama yang lain. Nah, itu kan nggak apa-apa sebenarnya kalau kita bisa berpikir rasional ya. Ya nggak apa-apa, dia kayak gitu. Berarti emang dia itu nggak bisa lagi nih sama kita kayak gitu. Atau misal itu adalah jawaban dari misal udah toksik mau break, dia udah sama yang lain. Oh ya udah, berarti secara nggak jelas kan kita udah dilihatin nih orang ini tuh sebenarnya kayak gini loh. Buktinya di masa break kita butuh apa namanya? Di masa break kita butuh sama-sama introspeksi, tapi ternyata pasangan kita udah malah sama yang lain. Nah, itu adalah salah satu sifat yang harus kita kemungkinan-kemungkinan yang emang harus kita terima. Tapi ini salah juga nih. Kadang ya, ini salah juga nih. Kadang kita itu melakukan berbagai cara agar hubungan kita itu tetap ada gitu. Agar hubungan kita agar ketika kita memiliki hubungan itu tetap ada. Maksudnya ada itu di sini dimaksud kayak kita melakukan cara-cara banyak banget cara sampai kita itu nggak mau hubungan kita udahan gitu. Salah satunya break tadi. Break itu kan sebenarnya bagus dan oke-oke aja ya. Karena kita diberi jeda untuk sama-sama berpikir introspeksi. Tapi kalau kita orangnya nggak punya masalah sama trust issue, kita punya trust issue, akhirnya kita ngelakuin nih, dia maunya kayak gini, yaudah aku turutin aja. Dia maunya kayak gitu, yaudah aku turutin aja. Sampai terkadang hal terbodoh nih yang mungkin sering dilakukan oleh beberapa orang adalah
kita sering minta maaf padahal itu nggak salah kita. Itu sering banget kasus kayak gitu temui. Jadi kayak sebenarnya ini tuh permasalahan dia, tapi karena kita saking cintanya, saking sayangnya, akhirnya yaudah kita yang minta maaf, kita yang mencoba memperbaiki, karena kita nggak mau nih hubungan ini berakhir. Tapi padahal hubungan ini tuh toksik kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kita harus tahu kemungkinan-kemungkinan, harus tahu apa ya, apa yang akan terjadi nanti gitu. Nah, itu benar juga jeda untuk merindu gitu. Ada ya begitulah ya hubungan permasalahan mengenai relationship tuh nggak ada habisnya. Yang jelas kesempatan memilih itu berada di kita, konsekuensinya juga ada di kita karena relationship adalah tanggung jawab diri kita sendiri kayak gitu. Karena kita tidak pernah bisa memaksa orang lain untuk bersikap seperti keinginan kita ya Mbak Anis. Ya, betul. Jadi balik lagi ke kita mau putus atau bertahan. Jadi Lagunya. gak dong. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Laili Umi. Kak izin bertanya. Jadi misal kalau kita suatu hari terjebak di hubungan yang toksik, terus kita pengen lepas gitu, tapi si cowok ini tuh malah ngancam si cewek gitu. Itu gimana ya Kak? Terima kasih. Ya, ini nih sering banget kalau aku dulu dengar permasalahan pernah melihat secara langsung ketika si cewek kan udah tahu nih hubungannya toksik. Tapi si cowok malah mengancam banyak hal gitu. Akhirnya si cewek kan jadi takut kayaknya nggak jadi udahan dan melanjutkan hubungan yang toksik ini gitu. Nah, kita lihat dulu ancamannya apa. Gitu. Kalau sampai ancamannya kriminal, otomatis kita kan nggak bisa nyelesain sendiri nih permasalahan-permasalahan apa ya, kayak permasalahan itu gitu. Kita membutuhkan yang namanya orang lain atau pihak ketiga untuk membantu kita. Gimana nih caranya kita udahan? Tapi dia ngancam aku nih, mau bunuh aku kayak gitu. Kadang ada yang gitu. Tapi ada juga yang kayak gini teman-teman. Ada istilahnya mungkin ada yang ngancam untuk menyebarkan aib selama mereka pacaran kayak gitu. Aib ini banyak ya, nggak cuma hal yang negatif-negatif aja, tapi bisa jadi kayak terkadang kita udah saking nyamannya, akhirnya kita cerita apa aja sama pasangan kita. Gitu kan, kita nggak punya privasi. Akhirnya kalau mau udahan nih, si cowok nggak terima, akhirnya dia mau mengancam kita. Ini rahasiamu nanti aku beberin loh, gitu. Atau juga mungkin hal-hal dalam tanda kutip negatif yang pernah dilakuin mau disebarin ke yang lain kayak gitu. Nah, di sini pilihannya adalah mending seandainya itu aib atau seandainya itu hal yang emang gak enak untuk disebarkan tapi disebarkan, itu tersebar gak apa-apa, itu cuma sekali gitu kan, itu cuma dan itu akan berlalu, nggak mungkin bertahan lama dan nggak mungkin akan jadi buah bibir yang dalam jangka waktu lama gitu. Karena apa? Gosip banyak cuy, jadi nggak mungkin itu akan bicarain kita doang gitu loh. Ya nggak apa-apa, kita mending kayak gitu daripada kita akan bersama dengan orang yang toksik itu seumur hidup. Kebahagiaan kita akan hilang atau kita nggak akan bahagia seumur hidup. Ibaratnya kalau sampai itu ke jenjang yang lebih serius, karena kan kita diancam nih nggak mau udahan kayak gitu, nggak boleh udahan karena dia punya rahasia kita gitu. Nah, tapi kalau kita lanjutin, kita nggak akan bahagia nih untuk selamanya. Beda kalau misal kamu ancam aku kayak itu, mau nyebarin aib aku kayak itu, ya udah nggak apa-apa gitu, sebarin sok atuh gitu, silahkan sebarin aja gitu. Mungkin 1-2 hari, seminggu, sebulan kita akan merasakan ketidaknyamanan adanya aib yang disebarkan oleh pasangan kita. Tapi selebihnya nanti kita bisa bahagia karena kita bisa lepas dari hubungan toksik itu gitu. Paling nggak kita bisa lepas tapi kita bisa bahagia nanti gitu. Meskipun itu juga butuh waktu daripada kita mengorbankan kebahagiaan kita untuk seumur hidup gitu. Makanya kita nih harus tahu konsekuensinya. Kalau kita milih bertahan, apa yang bakal kita ibaratnya ketika kita milih bertahan, apa yang nanti akan kita berikan atau akan kita korbankan gitu. Tapi kalau kita milih udahan, negatifnya apa, positifnya apa, banyak yang mana gitu. Itu tergantung pilihan masing-masing.
Nah, pertanyaan selanjutnya dari Lutfia SV. Izin bertanya, Kak, apakah bisa berdampak bagi kesehatan mental atau traumatik bagi korban toksik? Jika memang iya, jalan atau cara agar hal itu tidak terjadi gimana ya, Kak? Oke. Kalau udah bicara mengenai toksik itu kesehatan psikis atau mental itu jelas ya, nggak mungkin enggak gitu. Pertama, kalau psikis itu biasanya munculnya rasa ketakutan. Takut itu kan wajar, tapi kalau sampai takut berlebihan, itu kan jadi nggak wajar dan nggak sehat buat diri kita sendiri kayak gitu. Selain itu biasanya di kesehatan psikis itu berdampak pada tadi trust issue gitu. Uh, dengan adanya hubungan toksik sampai akhirnya dia tuh nggak memiliki kepercayaan sama sekali kayak gitu juga bisa. Atau psikis lainnya itu kayak yang ibaratnya kan dia udah punya hubungan nih, tapi ternyata hubungannya nggak baiknya itu dalam jangka lama. Dia akan merasa nih yang namanya tertekan. Tertekan itu kan nggak baik. Kita tertekan terus selanjutnya di kesehatan mental selanjutnya kita tidak bisa mengekspresikan perasaan kita. Karena kita ditekan nih sama pasangan kita harus kayak gini. Kamu tuh nggak boleh kayak gini. Kalau kayak gini nanti kita bisa putus. Kamu tuh harus kayak gini, kayak gini. Akhirnya kita sering membohongi diri kita sendiri. Akhirnya kita sampai nggak tahu nih, kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Kita ibaratnya mengikuti pasangan kita, terus kita apa ya, kayak emang bener-bener kehilangan diri sendiri, kita nggak bisa mengekspresikan yang namanya sedih, bahagia, kita butuh yang namanya support itu nggak, karena di hidup kita cuma gimana caranya aku bertahan sama pasangan ini, apa yang harus aku lakukan buat pasangan ini, apa yang aku lakukan buat dia sampai dia bertahan. Itu dampak psikisnya banyak banget, luar biasa kayak gitu. Selain itu mungkin kecemasan-kecemasan yang dilakukan, yang dirasakan, biasanya kalau misal kekerasan dan lain-lain sampai dia itu cemas, aku kalau ngelakuin ini pasti dia akan kayak gini gitu. Jadi itu dia cuma sama hidup dia sendiri kayak gitu. Yang dia buat sendiri karena adanya toksik ini gitu. Terus kalau trauma itu jelas ada. Nggak jarang aku pernah menemui kasus permasalahan klien itu yang dia trauma jatuh cinta katanya karena pasangannya pernah kasar sama dia. Akhirnya dia nggak mau punya pasangan kayak gitu. Ada juga teman-teman yang dampak traumanya tuh kayak gini. Dia kan udah punya hubungan nih sama katakanlah normal ya, laki-laki kan sama perempuan. Dia udah punya hubungan laki-laki sama perempuan. Tapi akhirnya si perempuan ini nih terlalu nyakitin si laki-laki. Jatuhlah dia trauma. Dampaknya apa? Dampaknya dia akhirnya memutuskan atau mengekspresikan dirinya untuk suka sesama jenis. Karena dia trauma tuh, kalau dia sama perempuan lagi pasti dia akan disakiti. Ya udah, akhirnya dia akan suka sesama jenis gitu. Sampai segitunya. Dampaknya itu luar biasa. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Kalau setingkat kita mahasiswa, paling nggak kita punya teman yang emang kita percayai, teman yang emang dia masuk di circle kita yang emang dia adalah orang yang bisa support kita, orang yang emang sayang kita gitu. Kita bisa cerita dari situ, hal-hal sederhana cerita itu kita bisa mengekspresikan apa yang sebenarnya nih kita rasain kayak gitu dengan pasangan kita sehingga pasangan kita itu sehingga teman kita bisa memberikan solusi terhadap hubungan kita yang toksik. Tapi kalau teman-teman punya trust issue sama temennya atau sering berpikir negatif atau kadang merasa kayaknya aku kalau cerita sama si A ini nggak bakal aman deh kayak gitu. Teman-teman bisa datangi di beberapa ahli atau beberapa layanan konseling di ini apa namanya layanan konseling remaja di beberapa tempat kayak gitu. Selain itu juga mungkin pencegahan yang bisa dilakukan ketika udah mengalami toksik dan trauma adalah kita mulai dari nol ibaratnya. Kita mulai manajemen diri kita sendiri. Manajemen diri itu kan luas banget. Di situ kita bisa mencoba untuk self love, kita bisa untuk mencoba self care, kita bisa untuk mencoba untuk ibaratnya memperbaiki diri kita sendiri. Kayak kita udah trauma, sakit hati, kita tata ulang diri kita
me time, butuh waktu nih untuk sendiri dulu, jangan pacaran dulu, jangan punya hubungan dulu kayak gitu. Tapi ketika itu udah masuk trauma dan kita merasa udah nggak bisa menyelesaikan sendiri, otomatis kita butuh para ahli gitu untuk menyelesaikannya, untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan itu gitu. Halo Mbak Anis. Halo Mbak Vicky, sepertinya jaringannya agak susah ya. Banyak banget ya yang bertanya ini. Gimana Mbak, udah dengar lagi suaraku? Udah. Ya. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak Anis? Ya, mungkin bisa dipilih ya Mbak, karena Oh iya, boleh. kita mengingat waktu, BTW waktu. Ya. Karena sangat menarik ya ternyata topik ini. Iya, permasalahan seluruh umat dan bangsa. Ini mungkin menarik. Punya Mbak Desi Ambar Lastiani. Izin bertanya Kak, apakah ciri-ciri toksik yang disebutkan tadi hanya berlaku untuk pasangan yang pacaran saja? Atau berlaku untuk hubungan-hubungan lain seperti teman, keluarga, masyarakat, dan sebagainya? Lalu bagaimana cara mengatasi hubungan yang toksik, namun di sisi lain juga masih ingin mempertahankan hubungan tersebut karena satu dan lain hal? Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau ciri-ciri toksik yang aku sebutin tadi itu sama, misal kita ke orang tua atau kita ke rekan kerja kayak gitu sama, ciri-cirinya hampir sama. Yang namanya toksik itu berarti intinya ketika kita menjalin relasi baik itu dengan orang tua maupun teman itu negatifnya lebih banyak daripada positifnya gitu. Kita akan merasa kok, misal sama temen nih, kita akan merasa teman kita yang toksik itu yang kayak gimana nih kayak gitu. Biasanya orang yang toksik tuh orang yang sering mengomentari diri kita gitu. Itu kan toksik tuh, mengomentarinya secara langsung, ih pakaian kamu tuh kayak gini, pakaiannya murah, tasnya sama nih sama si itu, kamu tuh kayak gini gitu. Yang akhirnya lama-lama membuat kita nggak bisa jadi diri kita sendiri kayak gitu karena terlalu memikirkan apa yang dibilangin teman kita gitu. Selain itu kayak ungkapan-ungkapan yang emang bikin down untuk kita gitu, baik dari orang tua kayak gitu juga. Bisa jadi nih kadang orang tua yang selalu mencurigai anaknya, jadi anaknya tuh nggak diberi kepercayaan sama sekali kayak gitu. Saking curiganya akan menimbulkan dampak lain gitu. Misal kayak emang anaknya dibatasin, nggak boleh kemana-mana. Anaknya harus melakukan ini nih. Kalau nggak melakukan kegiatan ini nih, nanti dia pasti melakukan kegiatan lain kayak gitu. Nah, hampir sama sih kayak gitu. Terus tadi yang ditanyakan, gimana sih caranya kita pengen tetap mempertahankan hubungan tapi sebenarnya hubungan itu toksik. Nah, itu kembali lagi ke diri kita yang tahu maksudnya gimana. Kan kita udah tahu nih hubungan itu kita toksik. Nah, paling enggak kita tahu dong dampak jangka panjangnya itu apa ketika kita pertahanin. Jika emang dampaknya itu bakal lebih banyak merugikan diri kita, ya udah aja gitu, nggak bisa dipertahanin gitu. Ibaratnya lebih baik kita sakit hati sekarang daripada nanti. Kalau udah rasa sayang, rasa cinta itu bertambah, kita akan lebih sakit lagi kayak gitu. Jadi kayak yang tadi itu tergantung pilihan kita. Karena kan kita biasanya bisa menganalisis nih dia kelebihannya ini, kekurangannya ini. Berarti kalau aku lanjut sama si ini nih, berarti aku harus siap terima tanpa tapi ya. Kita harus siap terima tanpa tapi. Kita nggak boleh mengomen, kamu tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan kita menuntut dia berubah, itu hal yang mustahil. Itu jadi kalau berubah ya alhamdulillah. Tapi kan banyaknya yang nggak berubah itu. Jadi
paling mudah itu kita tahu nih diri kita maunya apa. Jangan sampai bohongin diri kita ya. Kita itu udah bahagia loh sendiri, teman-teman. Kita udah bahagia sendiri dengan hidup yang dikasih ke kita itu kayak gini. Nah, keinginan kita ketika memiliki pasangan adalah kita akan menjadi lebih bahagia gitu. Bukan malah kita jadi sedih, bukan malah kita jadi sakit hati gitu. Itu konsep pertama yang harus dipahami. Jangan sampai karena cinta kita merelakan kebahagiaan kita yang ibaratnya itu merugikan diri kita gitu. Iya, nanti kalau berjodoh, kalau enggak kan sia-sia. Kita udah sakit hati, udah nangis terus, dianya masih kayak gitu gitu. Jadi mulai nih cinta boleh, tapi jangan sampai lupa kita tetap menggunakan rasional kita ketika menentukan keputusan-keputusan untuk berhubungan. Karena hubungan itu memiliki pasangan itu hubungannya dengan hati kayak gitu. Nah, kalau hati itu kan udah susah nih. Maksudnya susah gimana? Kalau kita yang cinta banget kayak gitu, rasional kita itu kadang bisa hilang gitu. Dan itu emang apa ya? Dan itu emang wajar gitu. Makanya sebelum sampai ke ranah situ, ya melakukan berbagai cara untuk mempertahankan pasangan meskipun itu toksik, kita harus tahu dulu mau kita itu apa. Nanti kalau kita menjalin hubungan sama si A itu dampaknya apa, negatifnya apa, positifnya apa. Kira-kira bisa bahagia nggak nih gitu. Itu kan bisa kita kira-kira sendiri. Jangan berekspektasi kayak gini ya. Nanti dia kan akan berubah, aku bakal bahagia ya. Kalau kita udah menjalani hubungan sama orang, jangan berekspektasi lebih untuk pasangan kita berubah karena itu hal yang susah gitu. Gitu Mbak Vicky. Nah, satu pertanyaan lagi boleh nggak nih Mbak Anis? Boleh. Dari Rosalia Rahmawati 21. Izin bertanya nih Kak, sekarang ini banyak banget ya Kak korban virtual relationship yang kadang itu bisa toksik atau hanya untuk main-main. Itu saya tahu karena banyak sekali yang bercerita dan umur mereka itu banyak di antara 16 sampai 17 tahun Kak. Nah, cara mengatasi agar teman, adik, saudara, dan lain-lain agar tidak terjebak pada hubungan virtual yang nantinya jatuhnya pada toksik itu yang bisa berdampak buruk untuk umur segitu gimana ya Kak? Efek pandemi ya banyak korban Gimana Mbak, virtual. agak panjang ya? Saya. Benar. Bisa diulang lagi Mbak Vicky? Boleh. Sekarang ini banyak banget ya Kak korban virtual relationship yang kadang itu bisa toksik atau hanya untuk main-main. Itu saya tahu karena banyak sekali yang bercerita dan umur mereka itu banyak di antara 16 sampai 17 tahun, Kak. Nah, cara mengatasi agar teman, adik, saudara, dan lain-lain agar tidak terjebak pada hubungan virtual itu yang bisa berdampak buruk untuk umur segitu. Ya, ini agak ini ya. Kembali lagi ke konsep hati ya. Jangan sampai lupa, orang di chat aja diperhatiin secara online, dia itu bisa baper loh. Banyak kan dari kita, di chat aja tuh dikasih perhatian, itu lewat chat tuh. Itu bisa baper kayak gitu. Terus juga biasanya kita sering di VC, sering di telepon, dan lain-lain itu juga emang bisa baper gitu. Segitu rentannya hati ya ternyata. Padahal nih kadang ya, kan kita kenal emang backgroundnya cowok fotonya, tapi barangkali itu cewek kan kita nggak tahu, tapi nggak bisa dipungkiri emang di chat aja bisa bikin nyaman dan emang bisa bikin menumbuhkan perasaan. Itu nggak tahu tuh konsepnya, nggak tahu ya benar apa nggak. Kalau salah mohon di ininya teman-teman. Kadang ada yang kayak gitu sampai cuma di chat diperhatiin sebentar tuh dia jadi sayang cinta kayak gitu, bisa tumbuh perasaan loh kayak gitu padahal cuma chat kayak gitu. Nah, mungkin kalau bicara mengenai toxic relationship secara virtual itu lebih ke mungkin ke kita yang memanajemen penggunaan media sosial kita. Kita harus pintar, kita harus pandai-pandai dalam menggunakan media sosial. Gak jarang sekarang kan banyak aplikasi yang menjembatani kita untuk melakukan relationship secara virtual ya. Banyak banget tuh aplikasi untuk menemukan jodoh. Nah, kalau jodoh kita datang dari situ dan itu udah takdir, ya alhamdulillah gitu. Sampai apa ya, kalau jodoh kita alhamdulillah, tapi kalau enggak itu loh, maksudnya
di sini nih pembatasan yang di media sosial. Jangan sampai kita mudah percaya dengan orang secara virtual yang mengatasnamakan cinta. Tadi itu ada yang ngetik sampai dia mengeluarkan uang. Nah itu banyak banget. Sampai dia itu bilangnya sayang tapi mengeluarkan uang padahal belum ketemu gitu. Hello, kamu ini berhubungan sama virtual gitu loh. Kok bisa-bisanya sayang, bisa-bisanya cinta, tapi kamu nggak tahu nih orangnya yang mana gitu. Nah di sini pentingnya kita pembatasan manajemen sosial media gitu. Kita nggak mudah menggunakan media sosial untuk hal-hal kayak gitu. Misal kalau ada orang yang nggak dikenal atau orang kita belum tahu nih orangnya secara langsung, ya jangan mudah kita membuka hati kita. Yang perlu diingat, virtual itu nggak nyata. Begitupun relationship virtual, perasaannya itu nggak nyata, belum tentu nyata gitu. Beda lagi, misal kita secara virtual nih, kita tahu si itu tuh teman kita, tapi ngubunginya secara virtual. Tapi kan kita tahu nih, orang ini nyata, orang ini ada. Tapi kalau ada orang yang nggak tahu orang ini nggak nyata, tapi kita udah ibaratnya punya relationship secara virtual, nah ini yang perlu ditanyakan sih. Maksudnya pintar-pintarnya kita menggunakan media sosial, jangan mudah membuka hati buat orang yang belum pasti, terutama dalam virtual. Namanya aja virtual nggak nyata, di situ banyak sekali manipulasi yang bisa dilakukan. Jadi lebih ke hati-hati dan memberikan edukasi sih yang penting. Bahkan kalau secara virtual itu yang lebih mudah dalam mengatasi permasalahan relationship adalah jangan sampai lupa ada menu hapus, ada menu delete, sampai hapus delete, ada menu blokir, ada menu lainnya yang bisa kita gunakan. Seandainya kita udah merasa nggak nyaman, ya udah blokir aja gitu. Toh kita juga nggak tahu orangnya yang mana gitu. Gitu sih Mbak Vicky mungkin. Nah, jadi balik lagi ke pinter-pinter kita untuk memanage sosmed ya, Mbak Anis. Iya betul Apalagi banget. lagi pandemi gini ya, kayaknya Ya, hubungan virtual itu nggak jauh-jauh sama toxic, masih hangat-hangatnya gitu loh. ya betul. Nah, sekarang udah jam 17.13 nih. Mungkin udahan ya sampai sini. Oh ya, buat yang tadi pertanyaannya belum sempat kejawab, mohon maaf ya. Mungkin nanti bisa bertanya di grup dan Mbak Anis bersedia buat menjawabnya, Mbak. Ya bersedia. PC juga boleh. Nah, tuh Mbak Anis juga bersedia tuh buat di PC. Sebelum mengakhiri Siapa gitu. sesi diskusi kita kali ini, kita itu dulu ya foto bersama buat dokumentasi. Buat teman-teman yang masih belum mengaktifkan kameranya, untuk mengaktifkan kameranya ya teman-teman. Sebentar doang kok. Yang ambil gambar siapa nih, Kak? Halo, Kak Farah ada di sini, bisa dipandu? Halo Kak Farah. Apa Kak Farah masih ada di forum? Iya, masih. Oh, iya. Oke, bisa dipandu ya, Kak. Dihitung mungkin teman-teman. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih buat teman-teman Terima kasih semuanya. yang sudah bergabung. Next time jangan bosan-bosan ya buat ikutan kajian Aniswa ini. Pastinya banyak banget ilmu yang bakal kalian dapatkan. Saya selaku moderator, mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Yang salah, mohon maaf ya teman-teman. Buat Mbak Anissa Fitri, makasih banyak sudah mau berbagi ilmunya pada sore kali ini.
Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.